Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah rahmati, sidang salat maghrib dan isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ikhwan fillah, syukur kita pada Allah di bulan ini masih Allah beri kesempatan kepada kita sehingga bisa bertemu dalam kajian bulanan kita. Malam ini kita akan kupas suratul Isra ayat 1 sampai 72 insyaallah. Yang nanti barangkali jam 7 kurang 5 atau jam 7 kita buka untuk sesi pertanyaan kalau ada, kalau tidak kita lanjutkan. Kalau di bulan kemarin karena Ustadz juga terpengaruh kejiwaan terhadap Palestina, sehingga banyak menceritakan tentang kondisi Palestina. Malam ini bukan berarti kita tinggalkan masalah Palestina itu, tidak. Bahkan alhamdulillah saya tidak bangga, tidak untuk ria, tapi untuk kesyukuran. Anak saya pribadi sudah hitungannya sudah 15 hari. Alhamdulillah kita berangkatkan ke sana 2 pekan kemarin itu. Tentu setiap pemberangkatan kepada wilayah-wilayah konflik itu kan ada surat wasiat kepada keluarga. Tapi karena tugas itu juga adalah tugas yang sifatnya terbatas waktu, 2 pekan atau 3 pekan ataupun 1 bulan. Anak saya mendapatkan amanat hanya 2 pekan. Jadi konon kabarnya nanti malam sudah harus terbang lagi ke Jakarta karena sudah 2 pekan. Itu nanti di rolling. Bahkan rollingan itu saya sendiri mendaftarkan diri. Kalau terpilih ya syukur, tidak pun ya syukur. Toh kalaupun terpilih kita ke sana bukan untuk manggul senjata. Paling mentok tugas kita itu membagi-bagikan bantuan. Termasuk anak saya kemarin juga dititipkan oleh satu lembaga yang memang sudah dikenal baik oleh dunia, yaitu dompet duafa, DD ya. Dompet duafa itu tiba-tiba memilih anak saya untuk diberi amanat menyampaikan dana-dana kemanusiaan yang harus tersampaikan di sana. Nah kemarin gencatan senjata sudah 4 hari berlalu ya, tambah 2 hari. Baru 2 jam digempur lagi. Rumah sakit kita baru dibersihkan dalamnya. Sudah di wilayah lain tidak jauh dari itu digempur lagi. 21 orang kemarin tuh yang langsung meninggal. Syahid insya Allah.
Artinya ikhwan, tetap kondisi itu kita akan bicarakan. Tapi hari ini nampaknya, kalaulah separuh hati kita untuk Palestina, jangan lupa separuh hati kita yang lain harus dapat memikirkan kondisi Indonesia juga. Karena kita juga hari ini dihadapkan pada Subhanallah Adzim, pesta, orang bilang pesta demokrasi ya. Tanggal 14 apa? Februari kan? 14 Februari. Jika salah pilih atau malah bermain-main dalam pilihan, atau mungkin para alim ulama dapat disogok oleh uang miliaran. Ya kan? Tadi saya berbicara, ngobrol sama Dokter Muhtarom. Kalau Bapak pernah kenal itu Dokter Muhtarom, kata Dokter Muhtarom, Ustadz, kalau datang orang ke Ustadz bawa uang 1 miliar untuk nyogok suara Ustadz milih si Anu, diterima enggak? Katanya gitu. Kata Dokter Muhtarom, saya nggak bisa jawab. Kata dia, terima aja. Soal dosa urusan belakangan, nggak. Astagfirullahaladzim. Saking udah gedeknya itu. Saking sudah keselnya dengan kondisi gitu loh. Toh duit itu juga duit rakyat katanya gitu. Kita kan rakyat. Kita seakan-akan dapat uang milik kita katanya. Ya kalau kita lihat dari sisi itu ada benarnya. Tapi ketika ditarik garis ataupun hukum kepada ar-rashi wal murtasi, ya, finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk kemana? Ke neraka. Saya bilang, saya tidak mau masuk neraka gara-gara pilkada apa-apa. Pilpres ya, gara-gara pilpres gitu. Ini sekedar banyolan antara kiai ke kiai. Saya bukan kiai, tapi mereka sedang kumpul bersama kiai gitu. Hanya sebagiannya menghubungi saya gitu. Jadi anekdot di antara kiai, ambil aja duitnya. Eman, 1 miliar kok. Gitu. Kemarin kan ada di YouTube, kiai muda dapat 1 miliar ditolak. Kiai sedikit tua Jawa Timur, subhanallah uangnya digepok-gepok udah 1 miliar lebih. Ya kan? Alhamdulillah ditolak. Tapi kalau saya melihat pendapat Dokter Muhtarom tadi, ambil aja karena itu uang rakyat. Kita kan rakyat katanya. Yaitu kembali pada fikih. Ya kan? Saya tidak bisa membicarakan lebih panjang tentang itu. Tapi kalau ditarik sekali lagi garis untuk hukum ruswah, tetap kita tidak boleh mengambil. Karena uang itu sudah merupakan uang kotor. Yang diputar oleh tangan-tangan kotor. Kita jangan ikut untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kotor. Ikhwan yang dirahmati Allah, yuk kita sedikit membahas tafsir tentang ayat yang akan kita bahas. Pamin sudah ketemu suratnya? Surat yang ke-17. Ayat 71 dan 72 saja insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi ayat 71 dulu ya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Ayat 71 yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil. Itu hari kiamat yang dimaksudkan. Ingatlah pada satu hari kalian kami panggil, yaitu setiap umat, di hari kiamat nanti dipanggilnya itu dengan beserta pemimpinnya. Itu. Nanti kita maknakan pemimpin itu apa. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat beserta pemimpin kita. Gitu. Dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik.
dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ini mudah insya Allah dipahami hati. Yang 72-nya, dan barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, artinya buta tidak mau mendapatkan kebenaran atau mencari dan berupaya kebenaran menjadi miliknya, atau enggan malah menerima kebenaran. Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Allahu Akbar. Rasa-rasanya dengan dua ayat ini bapak-bapak bisa menebak ke arah mana pembicaraan kita sampai Isya ini. Tentu pada arah yang mungkin hati kita juga sama-sama menginginkan arah yang kita tuju itu di dalamnya ada berkah Allah, ada ridha Allah, ada rahmat dan maghfirah Allah. Itu intinya. Karena apa? Karena arah yang saya sebutkan tadi yang isinya rahmat Allah, keberkahan Allah, ridha Allah, ampunan Allah itu adalah arah semua orang yang beriman. Jadi orang beriman itu arahnya ke sana. Persoalan imannya kuat atau lemah, sedikit atau banyak, tidak peduli. Ke sana arahnya orang beriman. Ke arah keberkahan Allah, ke arah ridha Allah, ke arah rahmat Allah, ke arah maghfirah Allah. Dan seterusnya amal-amal yang baik. Maka jika ayat ini kita tafsirkan melalui Ibnu Katsir, ya, saya jumpai tidak seluruhnya kalimat dalam tafsirnya itu saya nukil karena waktu hanya sedikit saja. Apa yang dimaksudkan dari ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita pahami dalam kehidupan ini? Kita sulit akan mengerti tentang ayat ini jika tidak ada ulama tafsir. Karena ayat ini yang kita baca tidak pun cukup mengandalkan hanya melalui terjemahan. Khawatir di sana ada arahan-arahan Rasulullah SAW yang tidak ada dalam terjemahan. Maka sebagian tafsirnya di ayat 71, Pak Min, sebagiannya adalah yang dinamakan imam. Di sini kan tertulis yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari itu kami panggil setiap manusia dengan siapa? Dengan imamnya. Dengan pemimpinnya. Ulama-ulama tafsir memberikan kepahaman imam yang dimaksud itu, pertama boleh maknanya. Makna dari imam itu pertama yaitu nabinya. Berarti kalau kita akan dipanggil melalui kepahaman pertama, imam yang dimanakan nabi, berarti kita kelak di akhirat ketika dipanggil oleh Allah bersama siapa kita? Bersama siapa? Bersama nabi. Persoalan nabinya berapa? Kan nabi banyak. Nabi itu kan yang diutus ke muka bumi itu 124.000. Apakah kita akan bersama mereka semua dipanggil? Tentu jawabannya tidak. Namun seluruh manusia akan dipanggil oleh Allah SWT bersama imam mereka. Nah, imam kita siapa? Imam kita adalah nabi kita yang terakhir untuk umat yang terakhir. Adapun umat-umat terdahulu bersama nabi-nabi mereka. Yang nabi mereka pun sama agamanya seperti nabi kita Muhammad SAW. Kita akan dipanggil beserta nabi kita. Makanya kalau kita akan dipanggil bersama nabi kita dalam arti yang pertama ini imam, diartikan pada nabi, maka kita harus bersolek.
Apa bersolek itu? Berdandan. Apa dandanan kita? Amal soleh. Kita harus bersolek karena kita akan digiring bersama Nabi. Subhanallah. Dipanggil bersama Nabi. Jangan asal-asalan memakai pakaian. Itu. Ya sekarang aja ketika dipanggil seseorang oleh menteri aja kan. Bajunya. Wih. Beli yang baru. Apalagi kelak kita di akhirat akan dipanggil oleh Allah SWT bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sesungguhnya yang kita sedang idam-idamkan. Karena apa? Karena kalau kita sudah bersama Nabi dipanggil oleh Allah, tentu di situ ada seperti yang tadi saya katakan, ada berkah, ada ridha, ada rahmat, ada magfirah. Siapa tahu keridoannya itu tiba-tiba menjadi apa? Menjadi syafaat kepada kita. Siapa tahu melalui rahmatnya itu tiba-tiba kita diizinkan meminum dari telaganya Rasulullah SAW yang satu regukannya saja membuat kita tidak akan haus selama-lamanya. Ini indah pertemuan itu. Panggilan undangan ini betapa indahnya bila dilihat dari tafsir Ibnu Katsir. Dari satu makna ini tadi. Yang kedua, makna imam di sini bisa jadi dimaknakan kepada kitab. Jadi kalau makna yang kedua ini kitab, kita nanti akan dipanggil oleh Allah, setiap diri kita itu bersama kitab kita. Kitab apa? Di situ ulama mengatakan kitab al-munazzal. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Yaitu kitab Al-Quran. Ada lagi kitab yang dinamakan di sini, maknanya adalah catatan amal-amal baik buruk kita. Allahu Akbar. Maka hari ini kita harus pun mengerti. Jika kita akan dipanggil oleh Allah beserta imam yang maknanya yang kedua, yaitu kitab Al-Quran, ya kita harus dekat-dekat dong dengan Al-Quran. Kan gitu. Agar Al-Quran ini sesuai dengan janji Rasulullah SAW yang akan menjadi imam kita kelak di akhirat. Kapan Al-Quran itu jadi imam kita? Saat Al-Quran ini betul-betul menjadi pedoman hidup kita. Menjadi urusan-urusan hidup kita. Menjadi rujukan hukum hidup kita. Menjadi kita mengerti apa yang buruk dan baik dari kitab ini. Sehingga bisa meneladani yang baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk. Ini ketika kitab itu akan menjadi imam kita. Maka Rasul pun mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran. Karena Quran yang dibaca itu akan menjadi syafaat penolong kita di akhirat nanti. Nah, ini Alkitab yang dibaca. Apatah lagi isi Al-Quran yang kita praktekkan gitu loh. Hukum-hukum Allahnya pada kehidupan kita. Tentu akan lebih dahsyat lagi. Manfaat dan pahala buat kita. Dan berapa banyak ikhwan, janji-janji Allah dalam Al-Quran terkait dengan saat kita menjadikan Quran ini pedoman hidup. Karena Al-Quran hakikatnya di makna yang kedua tadi akan menjadi imam kita. Gitu. Maka berapa banyak hadis yang mengatakan ketika kita membaca Al-Quran, berhentinya, katakan contohnya di surat Qul huwallahu ahad. Itu kan ayat terakhir ya, surat terakhir ya. Surat terakhir itu surat Nas ya. Katakan kita di surat Al-Ikhlas. Berhentinya kita di suratul Ikhlas itu menggambarkan derajat ketinggian surga yang akan kita tempati. Allahu Akbar. Demikian hamba Allah memulai bacaannya dari suratul Fatihah, suratul Baqarah, surat terus sampai meninggal dunia. Berhentinya di mana dia? Ayat yang dibacanya. Contohnya
berhenti di dalam surat Ar-Rahman semisal ayat 7 semisal. Dia meninggal dunia, maka dia akan menaikkan derajat surganya sesuai dengan Al-Quran yang dibaca. Nikmat gak tuh? Maka ini yang kedua, kita akan dipanggil oleh Allah SWT beserta Al-Quran. Maka baik-baiklah kita memperlakukan Al-Quran. Jangan Al-Quran itu hanya untuk apa? Dibaca saat ada kematian saja. Al-Quran ditaruh di mana sama kita? Di atas lemari. Sampai Al-Quran itu berdebu. Subhanallah. Baru kalau kita ingat, kita akan ambil, oh debunya kita tiup. Tidak seperti itu orang beriman memperlakukan Al-Quran. Karena apa? Karena dia akan menjadi imam kita. Ilustrasi saya, atau analogi saya. Berbarisnya kita kelak, itu akan rapih bersama Al-Quran. Dan ada pemimpinnya kelak yang akan membariskan kita itu, yaitu Al-Quran. Di dunia saja kalau berbaris, siap, gerak. Nah itu kan. Belok kiri, gerak. Belok kanan, gerak. Maju jalan. Itu pemimpinnya. Itu ilustrasi saya. Maka Al-Quran ini patut menjadi apa? Rujukan utama umat yang beragama Islam. Utama yang menjadi orang beriman pada Allah SWT. Ikhwan yang lain, ketika imam itu dimaknakan kepada makna yang lain, yang ketiga adalah amal. Jika yang dimaksudkan imam, pemimpin ini adalah amal, catatan amal kita, maka baik-baiklah mempergunakan waktu hidup. Kan begitu. Baik-baiklah kita mempergunakan waktu-waktu hidup. Jangan ketika kita mengerti tentang makna imam di sini adalah amal perbuatan kita, kita malah bermain-main dengan kehidupan ini. Itu tidak bisa kita main-main. Karena apa? Sudah ada panduan kita. Harus beramal soleh. Dan soal waktu kehidupan, mari kita lihat hadis Rasulullah SAW. Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama as-sihhah, yang kedua al-faragh. As-sihhatu al-faragh. Dua kenikmatan yang selalunya oleh kita ini diabaikan. Yang selalunya oleh kita ini dianggap nggak ada manfaatnya. Jadi sehingga kita tidak peduli. Apa nikmat yang selalu kita abaikan? Kita tidak anggap peduli. Satu, as-sihhah. Yang satu ini adalah kesehatan. Dan yang kedua adalah waktu luang. Subhanallah. Berapa banyak orang yang sehat tidak mengerti kalau kesehatan itu merupakan mahkota bagi dirinya. Dan tidak akan mengerti bahwa kesehatan itu merupakan mahkota terkecuali orang yang sudah menderita sakit. Selama sehat dia subhanallah begadang. Waktu dia sehat, bepergian kemana-mana. Waktu dia sehat makan tidak jelas porsinya. Waktu sehat dia menyia-nyiakan hal-hal yang sifatnya manfaat untuk tubuhnya. Waktu sehat macam-macam perbuatan-perbuatan buruk dia lakukan. Kalau sudah sakit baru dia terasa kehilangan mahkotanya. Ini banyak di antara kita sebenarnya. Aja mumpung sehat melakukan korupsi. Aja mumpung sehat melakukan pengkhianatan, berdusta di mana-mana. Aja mumpung sehat jadikan amanat menjadi program-program dinasti. Masya Allah, hari ini. Nanti kalau kesehatan itu sudah menurun, kekuatan sudah berkurang, baru sadar. Yang kedua, ikhwan, waktu luang.
Banyak di antara kita yang tidak peduli kepada waktu luang. Padahal ketika waktu luang itu kita manfaatkan untuk ketaatan saja pada Allah. Semisal sebelum zuhur 15 menit untuk Quran, 10 menit untuk Quran, 5 menit untuk baca Quran. Setelahnya pun seperti itu. Syukur-syukur kalau dawam setiap hari, kalau tidak sepekan 2-3 kali lakukan itu. Allahu Akbar. Kalau dikalikan akumulasi setahun, itu akan menjadi apa? Akan menjadi tumpukan-tumpukan amal soleh kita. Yang kelak, imam yang diartikan pada amal soleh ini, amal soleh yang kita lakukan akan mengguide kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi berbaik-baiklah dengan waktu kehidupan. Waktu ini yang 24 jam ikhwan, kita bagi betul-betul untuk apa? Kita bagi untuk sebagiannya urusan diri kita, urusan keluarga kita. Urusan ikhwatal iman masyarakat kita. Urusan apa? Urusan dunia kita sendiri dan akhirat kita. Allah SWT berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Carilah oleh dirimu saat kamu hidup di dunia itu tentang apa yang akan kamu jumpai kelak di akhirat. Di sini tidak ada perintah untuk mencari dunia, meskipun kita hakikatnya ada di dunia. Carilah olehmu saat hidup di dunia sesuatu yang akan kau jumpai di akhirat. Gitu. Namun ingat, kamu sekarang ada di dunia. Gitu. Jangan lupa kamu hidup di dunia. Dan kalau hidup di dunia sudah jelas, ikhwatal iman, rezekinya, nasibnya, baik buruknya, sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus husnuzon terus pada Allah. Gitu. Nah dengan demikian ikhwan, dunia yang kita pijak ini kita jadikan untuk bekal. Gitu. Untuk bekal kepada perjumpaan kita kelak di akhirat. Dan jangan sampai kita ini melupakan jasa Allah SWT. Makanya Allah katakan, wa ahsin, berbuat baiklah kamu pada Allah, seperti halnya Allah telah berbuat baik padamu. Memberikan kamu tangan, memberikan kamu kaki, memberikan kamu telinga, mata, mulut, dan sebagainya. Sementara di pihak lain, makan dengan mulut langsung, seperti hewan-hewan. Kita dimuliakan oleh Allah SWT. Makan kita melalui tangan. Allahu Akbar. Dan makanan kita masak dulu. Kalau binatang-binatang langsung rumput dengan mulutnya langsung. Allahu Akbar. Betul enggak? Itu. Jadi kalau iya imam yang dimaknakan kepada golongan yang ketiga itu amal soleh, maka amal soleh ini tidak boleh kita abaikan selama hidup. Gitu. Nah, sekarang ada lagi imam yang dimaksud adalah seperti dikatakan oleh imam yang lain, bahwa imam yang dimaksud adalah waja'alnahum biimami zamanihim alladzi da'ahum fid dunya ila dhalal au huda. Yang keempat adalah imam yang dimaksudkan adalah imam dari jenis manusia sesama kita. Yang mengajak kita apakah untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Ini yang keempat. Ini barangkali kolerasinya ada pada nanti yang akan kita lakukan bersama pesta demokrasi. Tanggal 14 Februari. Saya melihat di sini ada di antara calon-calon imam yang akan ditanya kelak. Karena Allah akan memanggil, hei Umar Rashid Hasan, kamu ke sini datang, kata Allah, bersama imammu. Siapa imammu? Manusia yang dulu pernah hidup bersamamu yang kamu jadi ikuti itu. Yang kamu ikuti itu. Siapa? Bisa jadi kepala negara. Bisa jadi RT RW. Kan begitu. Tetapi dengan catatan, di situ ada kriteria jahat dan baik.
Kalau kita cenderung pada manusia yang baik, maka kita akan selamat ketika Allah memanggil kita. Yang saat hidup di dunia seseorang kita jadikan sebagai imam. Namun sekali lagi ikhwan, jika perangai seseorang yang kita pilih sebagai pimpinan itu memiliki perangai jahat, buruk, ya Allah, tidak memiliki rekam jejak yang baik, bahkan rekam jejak yang baik-baik itu dibongkar, seperti membongkar apa? Rumput-rumputnya. Kan dibongkar rumput-rumput. Diikuti rekam jejak buruknya. Diikuti tingkah lakunya, akhlaknya. Bahkan menyuruh orang untuk mengikuti dirinya setelah dirinya ikut pada dia. Ingat, kelak akan dipanggil kita oleh Allah SWT. Bersama orang-orang yang memiliki perangai buruk, yang kita tahu perangai buruknya ini bukan hanya dari koran. Kita tahu perangai buruknya bukan tahu dari media. Kita tahu perangai buruknya bukan dari orang lain. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita pun mencerna. Oh, dia buruk. Masih kita ikuti. Ucapkan buru-buru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini maksudnya. Maka yang keempat ini ada kaitannya dengan ikhwatal iman. Etika kita menentukan sikap pilihan kita. Itu loh. Khususnya di negara kita Indonesia. Kemana arah kita? Jangan sampai lepas dari arah yang tadi 4 tadi. Berkah, ridho, rahmat, maghfirah. Jika ada manusia yang memiliki sifat ini, selain sifat yang baik dirinya yang begitu banyak, 4 saja miliki itu. Maka berhak dia dijadikan calon imam kita. Itu loh. Kalau memang ada di pihak yang A, ya, itulah harus kita pilih. Ataupun ada di pihak B, karena cuma ABC ya. Cuma ABC. Sebetulnya saya juga ikut ABC, dia nggak dia. Ada di Cilengsi juga yang mencalonkan menjadi presiden, cuma kurang pas. ABC saja. ABC ini subhanallah memiliki kriteria-kriteria. Tapi mata kita melihat, telinga kita mendengar, coba gunakan mata dan telinga kita ketika kita menilai tiga calon ini. Karena apa? Ingat, Ibnu Katsir mengatakan tafsirnya, imam kelak dimaknakan kepada manusia yang kamu pilih yang akan membawamu kepada kesesatan atau kepada petunjuk Allah. Akan membawamu kepada kebaikan atau kepada keburukan. Jangan nanti kelak di akhirat menyesal. Satu sama lain mereka saling menyalahkan kalau sudah masuk ke neraka semuanya. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Kata dia, emang gue pikirin. Ya kan? Lu kenapa ikut ke gue? Kan gitu. Rasain lo. Akhirnya dia berdoa pada Allah. Ya Allah, aku sekarang engkau siksa. Azab dia yang membawaku ke neraka itu lebih dahsyat azabnya dari yang aku rasakan. Apa kata Allah? Masing-masing kamu kami akan berikan sesuai dengan perbuatan azabnya itu. Jangan nanti saling menyalahkan. Yang ingin kita ketika memilih orang yang baik sampai akhirat, kita saling mensyukuri malah. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling malah meminta pertanggungjawaban. Justru ketemunya kita nanti di sana saling mensyukuri. Alhamdulillah, gara-gara aku memilihmu, alhamdulillah kita bertemu di surga ini. Kan begitu inginnya kita. Karena kamu memiliki rekam jejak yang baik, ucapanmu juga insya Allah ya untuk saat sekarang moga-moga istiqomah gitu kan, baik. Alhamdulillah bersyukur pada Allah kita berjumpa dengan program-program baik dia dengan ulama-ulama muslim. Kita berjumpa dengan program-program baik yang ditawarkan oleh dia untuk masyarakat. Mengevaluasi semua yang kita hadapi. Dari ekonomi, dari pendidikan, ya kan, dari dunia politik, bahkan budaya dan sosial dan sebagainya. Sehingga kita kelak di sana tidak saling menyalahkan. Yaitu ikhwan, barangkali 4 daripada makna imam di sini. Semoga ikhwatal iman
kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imam yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jazakallahu khairan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, dimusyawarahkan. Kalau tidak, Ustadz akan sudah menyiapkan tambahannya. Ya. Kalau pertanyaan itu kan umum ya, terserah mau bertanya apa itu kan. Itu dipersilakan saja. Jazakallahu khair. Akhi yang menunjuk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tidak seperti imam. Oh iya. Ya. Oh iya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini subhanallah pertanyaan yang padat dengan ilmu fikih ini ya. Subhanallah, kalau diurai ini panjang. Padat ini alhamdulillah, terwakili ilmu fikih. Imam tadi yang disampaikan oleh antum, imam dalam sholat ya. Sholat itu, subhanallahil azim, sebetulnya kita menjadi imam itu berat. Dan imam itu bukan tugas. Imam itu bukan pekerjaan. Imam itu adalah merupakan kewajiban bagi semua individu bahkan. Maka ilmu keimaman itu harus diketahui. Gitu loh. Imam ini merupakan sebuah amanat dari Allah. Maka ketika dia ditunjuk menjadi imam, dia adalah orang yang mendapatkan amanat langsung dari Allah. Dia akan memimpin ibadah. Yang ibadah ini kalau baik dinilai baik, kalau buruk imam bertanggung jawab. Kan berat jadi imam. Makanya dari imam itu, alhamdulillah imam kita sudah sudah memenuhi syarat fikihnya, alhamdulillah. Ketika jadi imam itu luar biasa. Pahalanya pun luar biasa. Nah, contoh tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana melihat orang-orang yang sholat itu tiba-tiba ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah contohnya, kemudian imam itu meletakkan tangannya ke bawah, menjulur, gitu kan? Apakah makmum harus ikut menjulur? Yang utamanya jawabannya yes. Sami Allahu liman hamidah. Enggak kelihatan ya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau imam menjulurkan tangannya, makmum bagaimana? Al-afdolnya yang lebih utama ikuti. Tapi kalau imam Sami Allahu liman hamidah, letakkan di dada. Ikut nggak? Yang utamanya ikut. Ada Sami Allahu liman hamidah, letakkan di sini. Ikut sesuai dengan apa yang dilakukan imam. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikannya imam itu untuk diikuti gerak-geriknya. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jika dia takbir, ikuti takbirnya. Jika dia ruku, ikuti rukunya. Jika dia sujud, ikuti sujudnya. Itu imam, harus diikuti. Tapi wilayah fikih ini, wilayah hadis ini dibahas oleh ulama fikih. Yang fikih sendiri, ikhwan, ada yang meletakkan tangan itu bagi Imam Syafi'i, Allahu Akbar.
Sehingga ketika takbir, ketika sami Allah juga, sami Allahu liman hamidah. Imam Syafi'i tidak di sini, tapi untuk takbiratul ihram saja. Imam Syafi'i meluruskan tangan. Berarti seseorang ketika imamnya mengambil Imam Syafi'i, boleh ketika takbiratul ihram di sini letaknya, dan ketika sami Allahu liman hamidah dijulurkan. Beda dengan imam yang lain. Untuk takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Maka untuk sami Allahu liman hamidahnya, sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang di sini. Ikutin. Boleh kepada imam fikihnya. Ada juga yang takbiratul ihramnya dari pertama saja sudah menjulur. Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Mana akan dipilih? Ulama fikih mengatakan semua praktek dalam sholat ketika ada dalilnya, maka seluruhnya boleh dilakukan. Tidak terfokus pada satu imam Syafi'i semisal, atau tidak terfokus pada Imam Ahmad semisal. Itu Pak. Jadi boleh silahkan untuk tangan boleh ke bawah bagi Imam Syafi'i, atau di sini ada yang ngambil fikihnya Ahmad bin Hambal, boleh diletakkan di dada. Jadi tidak mengapa masalah itu. Yang keduanya, ini yang terjadi banyakkan di kita. Ketika imam sujud, lalu bangkit dari sujud di rakaat terakhir, makmum itu, ikhwan, harus ikut bangkit dari sujud untuk melakukan tahiyatul akhir. Jangan malah sujud terus lama. Ada dalilnya. Karena sujud lama itu, karena berdoa di sujud terakhir itu merupakan sunnah. Itu sunnah untuk pribadi. Kalau kita ikut imam, sunnah itu terputus. Kalau di rumah bagaimana sholat tahajud? Lamakan sujud terakhirnya. Itu yang dimaksudkan hadis itu. Jadi tidak ada wenang, tidak boleh artinya. Bagi makmum, ketika imam sudah mengangkat sujudnya, untuk terakhir baca takbir, at-tahiyat, Allahu Akbar. Lalu makmum masih sujud. Tidak boleh. Bolehnya itu nanti kalau sholat sunnah. Paham? Kalau sholat wajib bersama imam, gerakan imam itu mutlak harus diikuti. Bagaimana kalau tidak diikuti? Sebagian ulama mengatakan isyan. Dia sedang bermaksiat pada Allah. Kenapa? Karena dia tidak taat pada imam. Wallahu alam seperti itu. Jadi kejelasannya bagi orang yang ikut imam sholat, terutama yang ditanyakan tadi, ketika imam bangkit dari sujud terakhir untuk tahiyat akhir, maka dia harus ikut bangkit dari sujudnya. Tidak boleh dia berdoa banyak sehingga imam sudah hampir assalamualaikum dia baru bangkit. Itu kesalahan fikih namanya. Bolehnya seperti itu bagi kawan-kawan yang terlibat langsung dengan sholat-sholat sunnah di rumah. Atau di sini pun sekali, di masjid. Ketika sholat di masjid tahiyatul masjid semisal, boleh nggak kita di sujud terakhir rakaat kedua tahiyatul masjid kita berdoa banyak? Boleh silahkan. Tetapi itu tidak terjadi ketika kita sholat bersama imam. Wallahu alam bissawab. Ada berapa menit lagi kita? Katanya 13 ya? Oke, ya. Masih ada waktu ikhwan, 4 menit lagi itu, lumayan. Itu bagus sekali pertanyaannya. Ya. Karena untuk menghindarkan daripada kesalahan-kesalahan fikih yang bisa terjadi di antara kita. Ya. Oke, Pak Men. Kita kan pengen sempurna. Ya. Tapi rupanya kita belum biasa untuk rapat-rapat. Sehingga pertama, rapat, dua. Ini supaya kita sempurna, gimana yang terbaik kita? Subhanallah. Apa perlu yang rendah atau memang rapat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masih kekurangan di kita dan kelemahan kita. Makanya imam ketika akan melakukan sholat menjadi imam itu, dia harus mengumandangkan pengumuman. Apa pengumumannya? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Jadi menghadap ke maklum, ya. Kan imam juga begitu kan?
Sawu sufufakum. Apa artinya sih? Sawu sufufakum. Luruskan saf-safmu. Lalu rapatkan kakimu. Tempelkan pundak-pundakmu. Andai kata kita diberi izin saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita saat setiap kita mau sholat. Di masjid ini banyak setan. Padahal masjid ini. Paham antum? Jika Allah izinkan mata kita melihat di masjid ini. Pada setiap kita mau sholat. Di sini tuh banyak setan. Perlu dalil? Yuk kita buktikan. Berapa banyak di antara kita yang baru sholat 2 rakaat lupa rakaat? Kelupaan ini dari siapa? Dari bisikan setan. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, lari terbirit-birit kepanasan, kebakar. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, setan mengganggu. Makananmu belum selesai habis. Rasa-rasanya kamu itu tadi menghidupkan kompor, belum kamu matikan. Macam-macam. Sehingga lupa rakaat. Oleh karenanya, menghadapi masalah ini, bagaimana jalan keluarnya? Ini Pak minta menawarkan solusi. Ikuti arahan imam. Emangnya ketika imam mengatakan sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf itu hanya untuk didengarkan? Atau memang tidak mengerti artinya? Saya berharap untuk didengarkan dan tahu artinya, lalu praktek. Artinya ikhwan, rapihkan sop. Lekatkan itu kaki kita dengan kaki saudara kita. Bahu kita dengan bahu saudara kita. Sekali lagi, jika kita melihat setan, Rasul sampai mengatakan, jangan biarkan celah-celah kakimu dimasuki oleh setan. Itu saat kita sholat. Maknanya di masjid ini banyak setan. Di saat di sini penuh dengan rahmat Allah SWT. Makanya rahmat Allahnya kita pinta supaya setan itu menghilang dari masjid dengan cara apa? Ikuti arahan imam. Makanya saya tidak bosan-bosan mengingatkan jamaah untuk, amin sebentar ini. Untuk supaya sholat itu persis seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti Rasul sholat. Karena itu perintahnya seperti ini. Nah itu bahu. Jangan takut karena bau ketiak temannya. Bisa gesek. Jangan malah ketika, coba Pak Amin ke sana. Saya begini malah ke sana lagi. Malah ke sana lagi. Jangan seperti itu. Mau sampai mentok kita. Kejar-kejaran. Paham sedikit tentang ini agar sholat kita khusyuk. Dan sholat ini persis seperti Rasulullah SAW. Mulai nanti praktek isya. Saya ingin melihat di masjid yang tercinta ini. Kaki saudara kita ini nempel dengan saudara yang lain. Jangan ada alasan. Alasannya adalah untuk apa? Masjid ini penuh dengan rahmat. Sehingga tidak ada setan di dalam masjid ini. Kalau ada celah-celah kayak begini. Itulah Rasul mengatakan. Oh berarti kalian kalau begini sholatnya nih. Memberi celah setan mengganggu kalian. Jangan menyesal nanti sholatmu akan lupa rakaat keberapa. Kita banyak gak yang lupa. Untungnya dalam sholat itu kalau ada lupa diganti oleh sujud sahwi. Yang dulu tahun berapa Ustaz sudah menerangkan sujud sahwi itu ada 5 bentuk, betul enggak? Wallahu a'lam bishawab. Amin. Jadi alhamdulillah sudah terjawab. Semoga Ustaz berdoa di sini jamaah diberi kepahaman yang utuh tentang apa yang diperintahkan imam kita saat imam menyuruh luruskan safmu, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf, karena sempurna saf itu min iqamati shalah. Daripada saat kita menegakkan salat, min iqamati min tamami shalah, dari kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat diartikan saat kaki kita ini lekatkan dengan kaki saudara kita. Itu contohnya. Coba di Masjidil Haram memang di Masjidil Haram juga masih banyak yang begitu. Tetapi ulama sepakat bahwa itu merupakan sunnah yang harus dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Sudah habis masanya? Sudah azan ya? Terima kasih banyak. Belum azan. Sedikit lagi. Ya itulah ikhwan, kalau boleh kita mengambil conclusion. Hari ini kita sudah mengenal beberapa makna imam.
maka jangan salah memilih imam. Jika salah memilih imam, saya akan berkata hari ini, moga-moga didengar oleh masyarakat banyak. Wallahu alam, kalau salah pilih imam, mungkin akan bermasalah pada kepemilikan tanah kita di Indonesia. Indonesia ini Pak, 75% tanah kita, SHM kita, sudah di genggaman orang-orang Cina. Itu 75%. Kampung halaman saya Majalengka udah 80%. SHM-nya diambil oleh orang Cina. Banten sudah 85%. SHM-nya oleh orang-orang Cina. Kalau salah pilih bisa jadi wallahu alam apa yang terjadi. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah menjaga negeri kita dan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Muazinku.